Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di video kali ini kita akan belajar struct, kemudian struct di mapping dan di array, kemudian kombinasi data yang sedikit lebih kompleks. Langsung aja, buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan untuk materi dan latihannya. Silahkan download di deskripsi. Oke, di sini saya sudah membuat kontrak namanya struct introduction. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dulu dari definisi struct itu apa. Mungkin kalian sudah lihat di video sebelumnya ya, sudah mengenal struct. Nah, tapi belum tahu ya sebenarnya itu untuk apa. Nah, struct ini adalah sebuah tipe data yang kita buat sendiri. Dan di mana tipe data yang kita buat sendiri atau struct ini itu akan memiliki atau membungkus beberapa data sekaligus yang ada di dalam. Kalau sebelumnya kita belajar array, kemudian mapping itu kan di dalam satu variabel bisa mengisi banyak data. Nah, tetapi kalau struct ini lebih kompleks lagi. Nah, data yang kita buat atau struct yang kita buat itu bisa di dalamnya banyak sekali tipe data yang ada di dalamnya. Kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java dan lain-lain. Nah, ini mirip kelas tapi versi mininya. Atau bahkan kalau kalian pernah belajar C++, nah ini sama persis. Nah, cara penulisannya seperti ini, struct, kemudian namanya apa. Nah, di sini saya beri namanya car. Kemudian di dalamnya itu ada 3 data lagi, namanya model, year, dan owner. Nah, caranya simple, seperti ini ya. Kemudian cara penggunaannya, itu seperti ini. Jadi di sini saya berikan contoh beberapa ya. Nah, kita buat pertama di sini struct dengan single value ya. Nah, itu sebenarnya sama seperti misalnya kita membuat uin gini. Tes. Seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat variabel dengan struct yang kita buat ini, ya udah tulis aja struct-nya apa, kemudian ini visibility-nya public ya, kemudian ini namanya. Sudah sesimpel itu aja. Kemudian kita juga bisa membuat struct-nya tadi itu menjadi array. Nah, kalau ini kan single value. Nah, kalau ini nanti dia akan ada banyak car-car yang lain gitu. Kemudian kita juga bisa buat struct ini ke dalam mapping gitu. Contohnya di sini ada address, dia akan mewakili dari car. Nah, jadi nanti ini digunakan untuk mapping setiap address itu car-nya apa aja. Nah, di sini saya buat public namanya cars by owner. Nah, mapping struct sangat umum digunakan itu seperti ini. Kemudian kalau ingin membuat variabel struct yang kita buat tetapi dia misalnya akan ada banyak, bisa pakai array, tinggal ditambahin seperti ini aja. Nah, kalau misalnya single struct atau cuman ada satu value aja nanti, ya udah seperti ini aja ya. Nah, ini sebenarnya juga masih cukup simple. Di video sebelumnya kita juga udah belajar apa variabel, array, mapping, jadi ini seharusnya tidak jadi masalah ya. Oke, kita akan coba lagi di sini untuk lebih dalam. Gimana cara untuk menambahkan value ke dalam variabel struct itu ya. Gimana caranya ya? Nah, di sini kita akan buat yang namanya function, kemudian add car. Kemudian di sini kita buat parameternya ada string untuk nanti mengisi model. Kemudian ada year. Oke, kemudian di sini kita buat public ya supaya bisa diakses nanti di kontraknya. Oke, supaya gampang aja ya, kita nggak perlu memperhatikan ini dulu. Oke, kalau kita perhatikan di sini kan ada 3 ya,
model, year, owner. Nah, kenapa kok di sini hanya 2 parameter? Nah, nanti untuk owner ini kita akan ambil dari global variables yang sudah dipelajari ya sebelumnya. Itu kita pakai msg.sender karena ketika memanggil fungsi ini ya udah nanti uh, address dari yang memanggil fungsi ini yang akan dimasukkan sebagai address. Oke, kita akan langsung aja di sini buat struct baru. Caranya car, kemudian memory, kemudian di sini kita tambahkan misalnya my car. Oke. Kemudian, nah ini kita buat langsung seperti ini ya, car, kemudian kurung. Nah, langsung aja masukkan berdasarkan tipe datanya yang ada di sini. Berarti kan model, year, owner ya. Nah, ini harus urut ya. Model, year, message.sender. Oke. Jadi seperti ini caranya untuk membuat apa namanya struct baru. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba buat beberapa untuk kita simulasi bagaimana cara memasukkannya di array, kemudian bagaimana memasukkan di mapping dan di variabel biasa. Oke, pertama kita di sini buat untuk di array biasa ya. Jadi kita langsung aja my car push langsung sorry, bukan my car. Ini my car kan variabel lokal yang kita buat. Harusnya kita ambil dari variabel ini ya, cars. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita perlu perhatikan ya. Di sini sudah ada variabel namanya my car. Nah, ini untuk menghindari redundant data supaya mudah dibaca gitu, kita ganti aja ya di sini ya, new car ya. Oke. Nah, cars ini kita akan masukkan di sini new car. Oke, nah di sini kita memasukkan new car ke dalam variabel array cars ya. Oke, kemudian kita akan lanjut inisialisasi dengan cara yang berbeda. Jadi kita buat dulu di sini memory, kemudian memory, kemudian di sini ya kita buat nama variabelnya my new car. Nah, sama dengan, nah ini caranya agak berbeda. Car, kemudian masih sama ini ya, kurung gini, tapi diberikan kurung kurawal. Kemudian kita masukkan tipenya apa dan value-nya apa. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa buat untuk ini datanya itu tidak urut ya. Misalnya di sini year dulu. Oke, berarti di sini year, di sini model, ini model. Nah, ini bisa nggak urut, tapi harus diperhatikan untuk ininya, datanya itu sama ya, year, model, owner. Jadi nggak perlu urut. Kalau ini yang pertama itu harus urut ya. Ini saya kembalikan. Oke, kita sudah buat di sini my new car. Kemudian kita masukkan ke dalam mapping ya. Masih ingat bagaimana caranya? Nah, jadi caranya cars by owner yang di atas ini ya. Cars by owner. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, cars by owner terus kurung array seperti ini. Kemudian di sini key-nya apa? Address kan? Oke, key-nya address. Kemudian ini harusnya nggak pakai push ya. Oke, ini AI-nya agak ngaco nih. Langsung sama dengan gini. Oke, kita memasukkan mapping address message sender my new car. Oke,
Kenapa ini owner dan ini sama ya? Karena nanti owner kan bisa diubah-ubah. Nah, ini juga sebenarnya bisa diubah-ubah ya. Tapi ini sebagai contoh aja ya, cars by owner. Tapi nanti untuk idealnya ya tergantung bagaimana pembuatan code-nya. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang simple itu ya udah gini. Untuk variabel yang MyNewCar ya udah tinggal sama dengan aja. Jadi untuk cara pembuatannya ini ada dua. Yang pertama langsung inisialisasinya, yang kedua kita tentukan tipenya. Kemudian kalau untuk memasukkan datanya itu kan di video sebelumnya kita udah bahas ya. Jadi saya tidak akan lebih detail ke sana. Oke, berikutnya function untuk getCar atau pembaca struct dari array. Ya, di sini sudah ada fungsi getCar. Kemudian pertama kita buat dulu untuk variabelnya. Berarti di sini kita ambil struct dari array ya. Berarti langsung aja car memory. Kemudian di sini car gini aja. Kemudian kita ambil dari variabel array ini cars pakai indeks yang dari parameter. Oke, nah setelah kita mendapatkan variabel dari indeks array cars ini, langsung aja return. Nah, return ini bisa lebih dari satu value ya. Dengan cara seperti ini, berarti car model, kemudian car year, kemudian owner. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya ada fungsi untuk mengupdate data dari struct-nya itu ya. Oke, di sini sudah ada function update car model. Nah, kita akan menggunakan keyword storage. Nah, kalau memori itu kan untuk hanya salinannya saja ketika kita membuat variabel car di sini. Kemudian ini sebenarnya kan ini sama dengan ini ya. Nah, sebenarnya ini bukan nilai asli dari ini, tetapi salinannya itu. Car-nya ini salinannya. Kalau kita ubah di sini model A gitu. Nah, sebenarnya yang berubah cuman ini memory car ini dia hanya sementara. Kalau dia tipenya storage berarti dia salinannya cars index ini. Berarti misalnya kita rubah dari array-nya, nanti variabel cars index yang asli itu juga berubah. Kalau ini hanya salinannya saja yang berubah. Ini yang berubah. Oke. Kita kembali ke sini. Oke, kita langsung aja buat seperti ini, car storage dan car. Kemudian sama dengan di sini kita ambil dari array ya, berarti cars, kemudian index. Oke. Nah, kemudian di sini kan fungsi untuk update model car-nya ya. Nah, berarti di sini langsung car titik model sama dengan new model. Nah, kalau seperti ini pakai storage, maka nilai asli dari variabel yang ada di storage smart contract ini itu juga ikut berubah. Nah, car ini akan memiliki representasi dari cars. Jadi seperti itu ya. Ya, intinya pokoknya kalau ini kita ubah, ya ini juga berubah yang ada di variabel. Kalau memori enggak, karena memori hanya sementara. Oke. Oke, kemudian function delete. Nah, ini juga sebenarnya simple. Kita cuma berikan keyword delete ya. Nah, kita buat dulu function namanya delete car. Kemudian dengan parameter index juga. Oh sorry, di sini index. Dan buat public aja.
Oke, langsung di sini delete, kemudian cars, langsung indeksnya. Oke, jadi kita akan menghapus ini value yang ada di dalam indeks atau alamat ke yang akan dimasukkan variabelnya nanti di ini pemanggilan kontrak ya. Kalau 0 ya nanti indeks ke 0 akan dihapus. Ya cuman gini aja sebenarnya ya, pakai delete. Oke, nah ini jadi seperti itu ya teman-teman untuk kira-kira penggunaan struct sebenarnya enggak susah juga teman-teman. Cuma di sini kita bisa membuat data yang lebih kompleks saja untuk membuat variabel di smart contract ya. Kalau misalnya ada banyak variabel, kemudian ada banyak data-data, nah itu bisa kita sederhanakan dengan struct seperti ini. Oke, kita akan coba langsung untuk compile, kemudian cek ya. Oke, berhasil compile, kemudian deploy. Oke, nah di sini kita akan coba pertama cek dulu my car. Oke, di sini my car dia kan tipenya struct kan. Nah, struct-nya itu ada 3 data model, tipenya string, kemudian year, tipenya UIN, address, nah, owner, ini tipenya address ya, jadi 0. Nah, ini nilai defaultnya yang ada di sini. Jadi ketika kita membuat struct seperti ini, nah munculnya ketika kita buat single struct variable, nah munculnya seperti ini, kita bisa tambahkan dengan data-data yang lain. Oke, kemudian kita coba tambahkan dulu ya mobil baru. Di sini misalnya BYD tahun 2020. Oke, ketika diklik dia seharusnya akan memanggil fungsi add car ya. Nah, dia akan push di array, kemudian push juga, sorry bukan push, tapi memasukkan di ini apa mapping, kemudian masukkan di yang single juga. Oke, kita coba ya. Klik my car. Oke, muncul nih model BYD 2020 dan address-nya adalah address yang saya gunakan sekarang. Oke, kita coba lagi tambahkan misalnya di sini Honda Jazz ya, tahun 2005 gitu. Oke, klik. Terus kalau kita klik My Car, berarti dia akan update yang paling baru. Ini kan sesuai dengan code-nya yang kita tulis. Kalau kita coba ini get car, ini kan ada indeksnya di sini ya, get car. Kita coba indeks ke 0. Hasilnya, oh tadi BYD. Tadi dia masuk. Kalau 1, Honda Jazz, oke masuk. Kalau 2, error ya. Karena array-nya itu dia cuma panjangnya 2. Dan dimulai indeksnya dari 0 ya, jangan lupa. Nah, makanya di sini nggak muncul juga. Dan ini ada error kalau dicek di debug log. Oke, terus kita coba cek cars by owner. Nah, kalau ini menggunakan mapping ya. Jadi, sebuah address itu akan memiliki mapping car. Kita coba, kalau address-nya ini, klik, nah dia akan muncul modal Honda Jazz, Year, dan lain-lain. Nah, ini cuma ada satu karena di sini kan mapping address-nya itu kan harus unik ya. Nah, kalau misalnya saya memasukkan lagi untuk add car, nah dia sebenarnya hanya numpuk aja gitu. Beda dengan array. Array kan dia nambah-nambah-nambah. Kalau ini uh, mapping ya dia akan numpuk gitu, menimpa data yang sebelumnya. Oke, kemudian untuk update ini juga kita tinggal pilih indeks keberapa.
Yang satu new model Toyota. Ini, oke, kita ganti modelnya. Oke, terus kita coba cek ini indeks ke berapa tadi? Satu ya. Toyota, oke, bener kan? Nah, kemudian fungsi apalagi di sini kalau course ini kan dia sama kayak eh get core ya. Ya, dia masukin indeks itu. Oke, sepertinya udah semua. Mungkin ini delete ya. Coba satu. Nah, ini berarti yang di delete itu adalah array kan satu. Misalnya saya coba panggil lagi data dengan indeks satu. Nah, hilang. Hasilnya kosong, 0, 0, 0. Berarti dia sebenarnya tidak hilang dari komponen array, tapi nilainya semuanya jadi kosong semua. Oke, jadi seperti itu ya. Eh, untuk code-nya, nah mungkin untuk penjelasan struct itu best practice-nya bagaimana. Untuk struct itu sangat bagus ketika kita memiliki data yang kompleks ya, supaya code kita itu lebih efisien. Misalnya seperti ini. Nah, saya ingin membuat sebuah data mobil, itu di dalam mobil ada turunan datanya, ada model, ada tahun, ada owner, bahkan nanti ada yang lain gitu. Misalnya kita mau buat sebuah variabel, misalnya itu apa ya? Misalnya monster gitu, kita mau bikin game. Nah, itu kan nanti monster ada levelnya, ada HP-nya, dan lain-lain. Nah, itu kita masukkan ke dalam struct itu supaya datanya lebih dibaca. Itu mudah. Kalau nggak pakai struct, berarti kan kita harus pakai, cuman harus ada array dan mapping mungkin ya, dan itu sangat susah dibaca karena datanya tuh misah-misah. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya, oh ini adalah sebuah data car, di dalamnya ada apa. Nah, untuk best practice-nya seperti itu, dan mungkin saran juga kalau misalnya membuat smart contract, sekali lagi jangan sampai kita membuat code-nya itu terlalu panjang dan melakukan penyimpanan data terlalu banyak karena masalah gas fee. Oke, mungkin itu aja. Kita sudah belajar tentang struct. See you next video.